Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2024 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya guru PAI di SD Negeri 02 Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2024 di LPTK UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207124080. Saya akan menampilkan video pembelajaran materi kelas 3 semester 2 dengan tema Senangnya Sholat Rawatib. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Hari ini hari apa? Tanggal berapa? 31 Januari 2025. Hari ini kita akan belajar tentang sholat rawatib di materi pendidikan agama Islam. Ya. Siapa yang mau menyiapkan hari ini? Oke, silakan maju. Boleh di sini. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islamina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidna warzuqni fahma amin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah, perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya Hebat. Bagaimana kabarnya? baik. Siapkah hari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Siswa-siswi kelas 3 semuanya hebat. Terus ya, semangat semuanya. Semangat. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, kenapa? Oh iya, istirahat dulu ya. Ya, sampai kemarin kan habis ada kegiatan, jadi mungkin kelelahan, jadi untuk istirahat dulu. Ya, oke. Kita yang masih sehat di sini, kita belajar bareng-bareng ya. Kita akan belajar tentang yang namanya sholat rawatib ya. Coba sholat sunnah apa yang biasanya dikerjakan 2 rakaat sebelum ataupun sesudah mengerjakan sholat wajib? Salat sunat. Iya betul, namanya sholat sunnah. Coba sholat sunnah apa yang kalian ketahui, sebutkan. Salat sunat rawatib. Terus? Salat sunat
mengerti tata cara sholat rawatib dengan benar. Yang kedua, melalui identifikasi gambar materi tata cara sholat rawatib, peserta didik dapat memahami gerakan-gerakan sholat dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat membuat gambar sholat rawatib dan bacaannya dengan baik dan benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Berarti sholat sunnah rawatib ini biasanya itu dilakukan sebelum ataupun sesudahnya sholat rawatib, ya. Kemudian jenis sholat rawatib itu ada dua, ya. Sholat muakkad, di sini sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah yang dikukuhkan atau sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ini sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang tidak dikerjakan ya. Kemudian sholat sunnah rawatib muakkad ini terdapat pada sholat sunnah sebelum subuh, ya. Sebelum kita melakukan sholat subuh, ya, sholat wajib subuhnya, kita boleh melakukan yang namanya sholat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian ada lagi sholat sunnah sebelum duhur. Berarti sebelum kita melakukan sholat duhur, kita sholat dulu yang namanya qobliyah duhur karena dilakukan sebelum sholat fardu. Ada lagi setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Jadi sholat duhur juga ada sholat ba'diyah. Kemudian ada sholat sunnah sesudah sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Ada juga sholat sunnah sesudah sholat isya, namanya ba'diyah isya. Nah, kalau sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ini terdapat pada sholat sebelum qobliyah duhur, kemudian ba'diyah duhur, kemudian apa lagi? Qobliyah isya dan qobliyah maghrib. Ini yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, ini ada tabel sholat sunnah rawatib, ya. Di situ ada qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur. Ataupun ada ba'diyahnya setelah duhur, ya. Kemudian ada qobliyah 4 rakaat sebelum asar. Ada juga 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian ada lagi 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya, ya. Niatnya sudah ada di sini. Niat qobliyah subuh. Siapa yang sudah hafal niat qobliyah subuh, Cung? Boleh maju. Ya, Mbak, sini. Dibaca qobliyah subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama itu tidak didahului dengan adzan. Kita melakukan sholat rawatib itu tidak usah menunggu adzan ataupun iqomah. Ya. Kemudian tidak dilaksanakan secara berjamaah, tetapi sholatnya sendiri, tidak ada makmum, tidak ada imam. Kemudian bacaannya tidak dinyaringkan, bacaannya adalah hati. Kemudian setiap 2 rakaat 1 salam, tidak boleh langsung 4 rakaat. Tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kemudian diutamakan tempat sholat sunnahnya ini berpindah tempat dari sholat fardu. Berpindah tempat itu tidak berpindah musola atau masjid ya, tetapi hanya posisi yang digunakan itu berpindah ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu. Halo teman-teman, masih tetap semangat ya. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh asal-asalan ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2 juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad akan Ibu tandai dengan lingkaran merah ya. Lihat baik-baik. Hampir lupa nih teman-teman, nih sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, tadi menyimak video ya. Apa itu yang namanya sholat rawatib muakkad? yang dilakukan Sholat sunnah rawatib muakkad itu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, karena Nabi sering melakukan sholat sunnah rawatib muakkad. Kalau sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu apa? Sholat yang tidak ditekankan. Terus kalian sudah hafal lagunya? Nah, boleh kita nyanyi bareng-bareng ya tentang sholat sunnah rawatib. Ayo mulai bareng-bareng. sholat sunnah ayolah kita lakukan agar ibadah lebih disempurnakan. Segala akan Allah
setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dari guru. Kalian kerjakan nanti berkelompok, dibuat 3 kelompok saja ya. Nanti mengerjakannya mau berapa menit? Perjanjian dulu 15 menit saja ya. Ya, 15 menit saja. Ya, ada. Kita kerjakan, nanti kita balikan dulu ya. Ini 1. Ini kelanjutan ini ya.
Takbiratul ihram 3 bersedekah 4 rukun 5 iktidal 6 sujud 7 duduk di antara dua sujud awal 9 salam. Dari orang tua akan niat salat rawatib ba'diyah qabliyah subuh usalli sunnatan subahi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala ba'diyah maghrib usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala qabliyah zuhur usalli sunnatan zuhri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Pernah melakukan sholat sunnah? Belum. Setelah mempelajari materi ini, kalian bisa latihan sholat sunnah rawatib ba'diyah ataupun qabliyah. Ya. Apakah kalian tahu tentang sholat sunnah? Ya, apa kira-kira sholat sunnah? Sholat sunnah adalah itu namanya sholat sunnah rawatib, ya. Kemudian bagaimana sih perasaan kalian ketika melakukan sholat sunnah? Senang? Ya, merasa senang dan merasa puas, ya. Untuk hari ini materi apa yang telah kalian pelajari? Apakah kalian senang mempelajari sholat-sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah? Nanti dipraktekkan di rumah ya, diamalkan di rumah ya. Kemudian apakah kalian akan sholat rawatib lebih rajin ketika kita telah mempelajari sholat rawatib tadi? Harus ya, iya, harus lebih rajin karena kita telah mengetahui niat-niat sholat rawatib, ya. Siapa yang mau bertanya? Jawab ya. Katanya apakah sholat sunnah itu wajib apa tidak? Kira-kira jawabannya apa ya? Sholat sunnah itu tidak wajib, tetapi kita disuruh untuk melakukannya, ya. Di situ ada sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad lebih ditekankan, sedangkan ghairu mu'akkad itu tidak ditekankan, ya. Kalau sudah, kalian boleh berkemas. Sudah berkemas? Jangan lupa kalian belajar untuk besok ya. Silakan belajar di rumah supaya besok kita dalam melaksanakan belajar bisa dengan lancar. Ayo Ibnu disiapkan. Mulai. Bismillah.
keluar. Ulang.